Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskan Nabi Al-Farosi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan NIM 2121111214. Di sini saya akan sedikit menyampaikan atau meringkas materi dan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Danu Aris. Materi yang pertama yaitu tentang kategori hukum dalam Islam, tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Dan yang kedua yaitu materi tentang kedudukan fikih syiah dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang kategori hukum dalam Islam, tentang syariah. Di sini yang pertama saya akan bahas tentang syariah. Syariah secara terminologi yaitu tata aturan atau hukum Allah yang disyariatkan atau yang harus ditaati oleh hamba-hambanya dan harus diikuti oleh seorang muslim dengan cara menjauhi larangan dan mentaati perintahnya. Dan menurut Hasbi As-Siddiqi, syariat berarti jalan, tempat atau keluarnya suatu sumber mata air atau sebuah jalan yang dilalui air terjun, dan diasosiasikan oleh orang Arab sebagai at-thariqah. Dan selanjutnya yaitu fikih. Fikih menurut Fathur Rahman Jamil yaitu suatu dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam hal usahanya menemui hukum Allah. Fikih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis dan yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci atau yang tepat dan jelas. Syariah, fikih, dan konun berbeda. Ajaran syariat terdapat di dalam Al-Quran dan sebuah hadis. Ajaran syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin merubah teks dan isinya, dan bersifat fundamental karena hal itu adalah abadi, karena merupakan ketetapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua perkara. Yang pertama ialah hukum ta'lifi yang terdiri dari al-wujub atau wajib, an-nadbu sunnat, al-ibahah mubah, dan al-karahih makruh. Dan yang terakhir adalah al-haramah atau haram. Contoh dari hukum-hukum Islam yang disebutkan tadi adalah contoh wajibnya berpuasa pada bulan suci Ramadan, karena puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Dan contoh hukum Islam haram ialah minum minuman keras atau meminum khamar atau suatu hal yang memabukkan. Dan hukum Islam yang bersifat mubah adalah makan dan minum, serta makruhnya seorang itu untuk merokok. Kemudian hukum wadi yang di dalamnya ada sebab, syarat, dan mani'i, syah atau batalnya, rukshoh atau azimah. Di sini ada sedikit contoh tentang yaitu saat matahari tergelincir di tengah hari menjadi suatu sebab wajibnya seorang mukallaf
atau seorang muslim menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan berwudu adalah suatu syarat akan sahnya sholat tersebut. Lalu haid menjadi suatu penghalang atau man'i seorang wanita melakukan kewajiban sholat ataupun puasa. Lalu kemudian materi yang kedua yaitu kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Pengertian fikih syiasah sendiri yaitu merupakan tarkib idhofi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan syiasah. Secara etimologi, fikih merupakan suatu bentuk masdar atau gerund dari tasrifan kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti suatu pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat seseorang itu memahami secara pasti akan tujuan ucapan dan atau sebuah tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang suatu hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Contohnya merupakan seorang manusia yang berbuat perbuatan yang baik yang itu sesuai dengan dalil atau hadis yang pernah Rasulullah katakan dan itu bersifat sahih. Kemudian dan ini yang sedikit yang bisa saya jelaskan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Atlubu afan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.